Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kan kawan, Dedi Pangeran. Apa kabar kawan semua? Semoga kawan-kawan seperti biasa ya, selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari bahaya apapun. Amin ya robbal alamin. Oke kan kawan, jadi saya berada di kebun kacang lagi ya, yang sekarang sudah berusia 47 hari setelah tanam. Dan pagi ini saya mau melakukan aktivitas, yaitu pemberian nutrisi pada buah ya, ataupun pada daun. Jadi maksudnya pemberian nutrisi melewati daun ya, untuk pencegahan kerontokan kepada bunga saya ya kan kawan. Dan sekaligus juga saya baringi untuk pencegahan hamanya ya. Jadi di usia 47 hari ini saya lihat-lihat sebagian dan adalah beberapa pohon saya yang rontok kan kawan. Jadi kan kawan, ini saya kasih tips lagi. Jadi kan kawan, kita melakukan, saya kemarin terakhir melakukan pemupukan yaitu sekitar 3 hari atau 4 hari yang lalu, saya lupa kan kawan. Jadi itu nggak cukup ya kan kawan. Nah jadi kalau kawan-kawan sudah tanamannya sudah seperti ini, sudah mengeluarkan buah ya, usahakan kawan-kawan itu wajib 5 hari sekali masuk nutrisi ya kan kawan. Lebih apabila kawan-kawan melakukannya 4 hari sekali itu lebih bagus ya. Jadi kawan-kawan saya kasih tips ya, karena saya melihat-lihat ya, kalau saya lakukan pemupukan melalui bawah saja itu kurang ya kan kawan, karena buah saya ini banyak, terkecuali buahnya itu nggak terlalu banyak seperti ini ya kan kawan. Jadi buahnya ini kacang panjang saya ini terlalu banyak, kemudian saya kocor, dia menurut amatan saya ya kan kawan, dia nggak cukup untuk sampai ke atas ya kan kawan. Makanya saya tambahin melalui natas agar buahnya tidak rontok. Jadi dan ini juga ya kan kawan, apabila kawan-kawan sudah melakukan pemupukan kocor melalui akar, usahakanlah kasih nutrisi juga paling lambat itu 4 hari melalui daun juga ya kan kawan. Karena kalau dia melalui akar, dia melewati buah-buah yang dibawa dulu ya kan kawan. Contohnya seperti ini. Nah jadi dia kalau kita masukkan nutrisi melalui akar, nutrisinya itu terlebih dahulu memasukin ke ini, ke buah yang awal, dan melakukan pembesaran. Kemudian apabila sudah cukup baru diangkat sampai ke atas ya kan kawan. Jadi setelah saya amati kemarin, saya telat 2 hari aja ya kan kawan melakukan penyepraian ataupun pemberian nutrisi melalui daun. Ada sebagian calon bunga saya yang rontok ya kan. Contohnya seperti ini. Ini kan kalian bisa lihat ya, ini sangat sayang sekali ya. Padahal ini masih di atas ya kan, dan tangkainya pun masih muda dan halus ya kan kawan. Jadi dia nutrisinya nggak sampai ke atas. Nah kemudian karena nutrisinya nggak sampai ke atas, dia jadinya rontok ya kan kawan. Makanya kawan-kawan kalau bisa sehabis dikocor, jarak 3 ataupun 4 hari usahakanlah spray di atasnya. Itu apabila sudah berbunga ya kan kawan. Yang kita sayangkan kan sudah saya bilang berulang-ulang, apabila buah kita sudah seperti ini ataupun berbunga seperti ini, usahakanlah kawan-kawan itu menjaga pupuk ataupun nutrisi pada tanaman ini agar berkualitas dan tidak rontok ya kan kawan. Ini saya kemarin sedikit agak teledor ya, ada beberapa yang di atas pada rontok semua ya kan kawan. Padahal ini masih 2 hari ya, Oke kan kawan, maaf tadi saya skip kepencet ya. Tadi ada orang datang. Jadi sampai mana tadi kita? Jadi sampai buah atas ya. Padahal ini masih 2 hari kan kawan, masih 2 hari nggak saya spray, dan akibatnya banyak yang rontok ya kan kawan. Saya sangat menyesal sih sebenarnya, karena pupuk yang dari bawah itu nggak cukup untuk menaikkan nutrisi ke atas ya kan kawan. Karena buah saya ini sangat rapat, kawan-kawan bisa lihat ya, ini sangat rapat sekali ya kan kawan.
ini sudah banyak yang saya petik ya. Bahkan tadi udah saya petik yang ketiga ya kan kawan. Karena saya pemanenan saya lakukan setiap hari. Jadi buah-buah yang tanggung seperti ini. Nah, ini mungkin bagi kawan sudah bisa dipetik ya. Tapi ini saya belum ya kan. Ya walaupun kalau terlihat nampak besar sekali saya petik, cuman kalau sedang saya tinggal. Jadi usahakan saya untuk melakukan pemetikan setiap hari ya. Saya putar seperti itu kawan. Dan ini ada yang ketinggalan, bahkan ada yang besar nih ya. Nah ini kan, ada yang besar, nanti saya petik juga. Kita petik lah. Jadi lupa ya kan kawan. Nah ini kok bisa lupa nih kan kawan, karena buahnya di atas ya. Nah contohnya seperti ini karena sudah dimakan belalang, jadi saya lakukan sekaligus antisipasi untuk hamanya ya. Nah ini kan kawan, jadi usahakan, saya ulangi lagi ya, apabila kawan-kawan sudah mengocor di masa generatif ya, bukan masa vegetatif ya. Nah jadi masa vegetatif pun sama ya kan kawan, seperti itu juga, agar nanti pertumbuhan batangnya seragam dan daunnya. Tapi kan kalau di masa generatif ini kita lebih rutin lagi untuk menjaga nutrisi kan kawan. Nah jadi maaf ya kawan, tadi terjeda ya. Jadi kan kawan, di masa generatif ini kita harus fokus untuk melakukan nutrisi agar kita mendapatkan buahnya yang banyak ya kan kawan. Jadi kalau sudah habis buah yang di bawah, kita bisa menikmati lagi pemetikan yang di atas kan kawan. Cuman kalau kawan-kawan puas sampai di sini aja ya sudah, ini lakukan saja penyetopan untuk pemberian pupuk ataupun nutrisi pada buah ya. Kalau kawan-kawan sudah puas dengan yang ini gitu maksud saya. Jadi kalau saya kan masih ingin memetik terus ya. Jadi buah-buah ataupun tangkai-tangkai yang belum jadi seperti ini. Nah ini saya usahakan untuk berbuah maksimal ya. Makanya saya pemberian nutrisi terus, dan lagian pun saya nutrisi nggak beli ya kan, saya buat sendiri. Jadi saya sangat nggak khawatir lah tentang kos ataupun biaya untuk pemupukan. Lagian pun pemupukan kacang panjang ini sangat sedikit ya kan kawan. Jadi kawan-kawan nggak usah khawatir. Kawan-kawan tinggal masukin nutrisi aja yang cukup, nggak perlu lebih-lebih ya. Nah jelas ya kan kawan. Jadi ini saya melakukan penyepraian untuk pencegahan rontok bagian atas. Tapi banyak yang apa ya kan kawan, banyak yang rontok. Jadi saya sangat disayangkan sekali ya kemarin, padahal baru 2 hari saya telat ya. Nah ini masih ada sisa, inilah yang saya jaga untuk bisa mencapai buah yang saya harapkan ya kawan. Nah padahal buahnya masih banyak di atas ya. Kalau di sini memang buahnya masih banyak di atas. Nah ini pada rontok kawan, sayang sekali ya, rontok ya tuh, buah-buah atasnya banyak yang rontok. Oke kawan, jadi langsung aja ya kita ke pencampuran aplikasinya. Banyak yang rontok kan, sayang sekali ya, padahal belum pecah ya bunganya. Nah ini banyak yang rontok, sayang ya. Nah ini saya telat kemarin karena saya sebentar lagi ada hajatan ya kan kawan. Makanya saya sangat sibuk di rumah, nggak sempat untuk menyepray ini. Oke langsung aja ya kita ke pencampuran nutrisinya. Nah ini dia kawan-kawan. Oke, jadi kita sudah sampai ya di tempat pencampuran nutrisinya. Lalu apa saja yang saya pakai? Masih biasa, ini pupuk yang saya buat sendiri, yaitu pupuk generatif, yaitu pupuk organik yang saya buat dari bubuk pisang dan bahan-bahan organik yang lainnya. Dan kemudian saya memakai inseknya masih sama, yaitu metomil yang 25%. Kemudian di sini ada perekat juga ya, agar dia bekerjanya lebih maksimal. Oke kan kawan, jadi langsung aja kita cari sendoknya. Sendoknya masih hilang, sebentar ya kan kawan. Nah ini dia kan kawan, jadi saya sudah mendapatkan sendoknya ya. Nggak tahu saya taruh mana. Jadi dalam satu tangki 15 liter saya memakai insektisida metomilnya. Saya memakai 2 sendok penuh ya. Ini kurang penuh, nanti kita tambah sedikit. 1 2
karena kurang penuh kita jadikan 3 ya. Nah seperti ini kan kawan, tambah sedikit lagi, jadi saya memakai tangan satu kan kawan. Nah jadi sudah 2 sendok penuh, lalu kita aduk dulu ya kan kawan, agar inseknya bisa larut dan merata. Kemudian kita kasih nutrisi saya ini yaitu 1,5 liter ya kan kawan. 1,5 liter, maksudnya kan 1 gelas saya ini 500 ml, jadi saya kasih 700 ml ya, jadi 1 cangkir setengah kan kawan. 1, kemudian kita kasih setengahnya, kira-kira 800 ml ya. Nah jadi saya memakainya 800 ml untuk 15 liter air, seperti ini kan kawan. Kemudian kita kasih lagi perekatnya sebanyak 1 tutup botolnya ya, seperti biasa aja kan kawan. Jadi saya nggak pernah nambahi dosis, yang penting rutin agar pohon tidak kelaparan. Seperti itulah kira-kira. Sama juga seperti kita kan kawan, kalau kita telat makan kita bisa kurus dan cepat lapar juga ya. Ngomong apa sih? Oke, kita aduk, kita kasihkan larutan ini, usahakan sampai larut lah kan kawan. Ini saya kepenuhan ya. Oke lah, langsung aja kita masukkan. Jadi saya ngaduknya langsung di sini aja ya, karena ini terlalu penuh kan kawan. Saya kurangi dulu. Agak lama ya kan kawan, nggak apa-apa, yang penting ini tanpa saya skip, nanti kiranya saya tambah-tambahin nutrisinya. Oke kawan, jadi kita lanjutkan ya. Tadi terputus, kita kasih lagi, kita penuhkan. Jadi tadi semuanya sudah saya aduk ya, saya ulangi dalam 15 liter ataupun 1 tangki spray ini. Saya memakai metomilnya 2 sendok penuh. Kemudian saya memakai pupuk nutrisi buatan saya sendiri yaitu 800 ml ya, hampir 1 liter kan kawan. Sangat irit kan kawan untuk penyepraian. Kalau kawan-kawan memakai pupuk toko, kawan-kawan boleh memakai gandasil yang B ya untuk buah, ataupun di masa generatif kawan-kawan bisa memakai 3 sendok penuh ya kan kawan dalam 1 tangki. Itu kalau saya ya. Kalau kawan-kawan mungkin ada yang menambahkan NKP ataupun KNO nya serta juga yang lain-lain. Kalau saya enggak ya kan kawan, saya ingin menghemat dan irit. Oke kan kawan, jadi sudah penuh ya, sudah penuh walaupun kurang sedikit lah, tapi nggak apa-apa. Lalu kita tutup, kita langsung aplikasikan ke lahan. Nah oke kan kawan, jadi kita sudah sampai ya di lahannya. Jadi langsung aja seperti biasa, nozzle-nya kita buat kabut, lalu kita spraykan ke seluruh bagian pohon ataupun daun. Basah juga nggak apa-apa, yang penting semuanya merata, kena sampai atas ya. Nah jadi kita lakukan dari bawah sampai atas seperti ini. Nah seperti ini kan kawan, kita lakukan terus sampai atas ya. Contohnya seperti ini. Usahakan bunga yang belum pecah ataupun belum mekar, kita semprot bagian daun-daunnya agar penyerapan pada kacang yang mau berbunga ataupun mau pecah bunganya dia bisa maksimal ya kan, karena pohon ini penyerapannya melalui daun. Nah jadi percuma aja kita spray kacangnya
itu nggak berpengaruh ya kan kawan. Mungkin sebagian ada yang bilang itu berpengaruh, tapi menurut saya nutrisi itu diserap oleh daun dan adanya sinar matahari seperti itu kan. Jadi kita spraynya apabila banyak rontok ya pada daun yang berbunga itu ya kan kawan. Jadi dia biar cepat melakukan penyerapan untuk pencegahan rontok pada tanaman kacang panjang. Nah, jadi jelas ya kan kawan. Jadi saya mencontohkannya seperti ini aja karena saya nggak memakai yang elektrik. Jadi ini anginnya sudah habis. Nah seperti ini. Jadi kan kawan bisa lakukan dari bawah sampai atas, lakukanlah sampai selesai, kemudian nanti sampai ujung kawan-kawan lakukan sebaliknya, begitu ya. Jadi kanan sama kiri kena ya kan kawan. Nah, jadi lakukanlah sampai selesai dan merata. Itu saja ilmu dari saya ataupun pengalaman saya yang saya kerjakan di tanaman kacang panjang ini, dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang terkena jamur ya kan kawan. Nah, alhamdulillah, dan buahnya pun bisa cukup lebat ya, dan saya pun sangat puas juga dengan pekarangan rumah. Saya bisa menghasilkan, kemarin pemetikan yang pertama saya bisa mendapatkan 10 kilo kan kawan. Jadi pemetikan kedua semalam 16 kilo, dan yang ini tadi belum saya hitung ya berapa kilo. Oke kan kawan, jadi sampai di sini aja. Jangan lupa di subscribe, ditunggu terus channel saya agar kita bisa sama-sama belajar di tanaman hortikultura untuk skala rumahan. Kawan-kawan bisa terakon untuk skala lebar juga bisa. Intinya kawan-kawan tetap jaga pH tanah dan rutinlah memasukkan nutrisi yang bagus dan yang baik. Oke kan kawan, sampai di sini aja saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.